Prabowo bilang apa salahnya kalau menggelontorkan uang besar untuk MBG, toh itu untuk rakyat. Kita perlu memeriksa klaim bombastis ini ya. Perlu diperjelas dari mana dulu anggarannya. Apakah realokasi anggaran yang dipakai MBG tidak merugikan sektor lain, dan sektor itu ada rakyat juga yang menggantungkan hidupnya. Pertama, kita lihat dulu dari segi pendidikan. Dalam Undang-Undang APBN 2026 tercantum bahwa MBG mengambil 223,6 triliun untuk pendidikan. Awalnya pemerintah menyangkalnya ya, dan sepertinya penempatan aturan dalam Undang-Undang APBN itu memang sengaja disamarkan karena aturan soal pendanaan MBG tidak ditempatkan dalam pasal atau isi pasal, tapi justru masuk dalam penjelasan, yaitu penjelasan pasal 22 ayat 3. Tapi saat ada yang gugat di MK, perwakilan pemerintah dan DPR mengakuinya dan mengatakan bahwa masuknya MBG di pendanaan operasional pendidikan adalah konsekuensi logis karena penerimanya anak sekolah. Dari segi prioritas, ini jelas bermasalah. Pendidikan kita bahkan masih butuh penambahan dana untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas dan murah. Tapi dananya justru dialihkan untuk program makan-makan. Yang lebih ngenes, dana untuk makanan di MBG sendiri jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan dana untuk pengadaan aneh-aneh dari BGN. Kaos kaki, semir, sepatu, handuk, sikat sepatu, tablet, laptop, motor listrik, bermacam-macam aplikasi, dan 6 juta per hari untuk pemilik dapur. Selain pendidikan, dana MBG juga diambil dari anggaran kesehatan sebanyak 24,7 triliun. Ini juga berdampak pada layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah memangkas dana transfer ke daerah atau TKD. Ini juga berakibat pada terhambatnya pembangunan di daerah dan menurunnya layanan kesehatan dan pendidikan. Jadi, sumber anggaran MBG itu tidak semudah mengatakan bahwa anggarannya dari efisiensi yang pasti akan dikorupsi jika tidak diambil. Yang betul adalah akibat MBG, kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik kita menurun, dan pembangunan infrastruktur di daerah terhambat.